Di balik banyak kisah sejarah tersembunyi, kisah-kisah teladan yang memperlihatkan kekuatan iman dan kesabaran. Siti Mashiitoh, seorang figur dalam Islam, menjadi bukti betapa pentingnya ketaatan kepada Allah dalam menghadapi cobaan hidup. Kembali hadir di hadapan Anda, informasi dan ilmu pengetahuan dalam kisah-kisah menarik. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi dan pelajaran bagi Anda semua. Dalam episode Siti Mashiitoh, teladan kehidupan dalam ketaatan kepada Allah. Inilah kisah selengkapnya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, harum namanya terangkat sebagai tanda kesucian hati. Mari kita temukan kearifan dan keberanian dalam setiap langkah hidupnya, yang memberikan inspirasi bagi kaum perempuan untuk mengejar kualitas diri dan keberkahan dalam setiap usaha. Dalam perjalanan hidup yang penuh liku dan ujian, terdapat figur yang menonjol dalam keutamaan dan kesalehan. Siti Mashiitoh, sebuah kisah yang menginspirasi, merangkai garis-garis kehidupan yang penuh makna dan hikmah. Betapa dalam setiap detiknya ia memancarkan cahaya keimanan dan keteguhan hati. Siti Mashiitoh merupakan salah satu contoh figur teladan dalam Islam, baik kaum perempuan untuk terus meningkatkan kualitas dirinya. Menjadi insan yang sejati, beliau merupakan mantan istri dari Nabi Khidir alaihissalam. Siti Mashiitoh merupakan sosok yang juga menjadi fenomena yang diperlihatkan pada Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan pada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah mencium bau wangi. Lantas, beliau bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, bau apakah ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah bau Mashiitoh dan anak-anaknya." Pada zaman dahulu, ada seorang raja menjodohkan anaknya dengan Mashiitoh, dengan harapan hasil perjodohannya bisa mendapatkan anak yang kelak sebagai pewaris tahta kerajaan. Sang anak raja pun siap menikahi Mashiitoh. Namun sang raja enggan menggauli sang istri, dan pada suatu ketika anak raja tersebut berkata kepada si istri, "Sebenarnya aku tidak membutuhkan seorang wanita di sampingku. Karena itu aku akan memberikanmu dua pilihan. Apakah kamu mau aku ceraikan, atau kamu mau tetap tinggal bersamaku dan beribadah kepada Allah? Namun kamu harus menjaga rahasia ini." Siti Mashiitoh pun ternyata memilih yang pilihan kedua. Maka mereka pun tinggal bersama. Setelah setahun mereka berumah tangga, raja memanggil istri anaknya dan bertanya, "Sesungguhnya kamu ini wanita yang masih muda. Anakku pun juga masih muda. Namun kenapa kalian tidak juga memiliki anak?" Lalu Mashiitoh pun menjawab, "Anak adalah anugerah dari Allah. Apabila Allah berkehendak, maka kami akan memiliki anak. Namun jika tidak sampai kapanpun, kami tidak akan memilikinya." Mendengar jawaban tersebut, raja langsung memanggil anaknya untuk menceraikan Mashiitoh, dan anak raja pun menceraikannya. Lalu sang raja pun mencarikan jodoh lagi untuk anaknya yang kedua kali. Mashiitoh hidup sendiri di pinggiran kota dan masih menyembah Allah seperti yang diajarkan mantan suaminya. Pada suatu hari, ia bertemu seorang laki-laki dan ia mendengar laki-laki itu menyebutkan Bismillah. Lantas, Mashiitoh bertanya kepadanya, "Dari mana kamu mendapatkan nama Allah itu?" Laki-laki tersebut menjawab, "Sesungguhnya saya ini sahabat mantan suamimu."
Maka mereka pun memutuskan untuk menikah dan setelah itu mendapatkan beberapa anak dari hasil pernikahan mereka. Setelah beberapa lama, Masyitoh berakhir menjadi tukang sisirnya anak Fir'aun. Begitu juga dengan suaminya, dia sebagai pekerja di istana Fir'aun. Di dalam kitab Qososul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir dikatakan bahwa anak raja yang menikah dengan Masyitoh adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir yang menjadi gurunya Nabi Musa alaihissalam yang namanya diabadikan oleh Allah dalam surat Bani Israel. Jadi Masyitoh bisa tangguh keimanannya karena beliau mantan istri Nabi Khidir. Maka dari itu, meskipun diceraikan, keimanan tetap melekat hingga ajal menyebutnya. Karena saat Nabi Khidir masih menikah dengan Masyitoh, tentu ia mengajari tentang segala sesuatu bentuk ketauhidan kepadanya. Ketika Masyitoh menjadi pembantu rumah tangga istana Fir'aun, terjadi sebuah peristiwa yang menjadi bukti kuatnya iman Siti Masyitoh. Pada saat itu, di pagi hari, di istana Fir'aun yang megah nampak dua orang perempuan yang sedang beraktivitas. Seorang perempuan dewasa dengan raut muka yang damai, menenteramkan, dan seorang remaja putri cantik jelita. Namun, jika dicermati, nampak keduanya berbeda kedudukan. Walau terlihat sangat akrab, perempuan dewasa itu adalah Masyitoh. Remaja putri itu duduk menghadap cermin, sementara Masyitoh asik menyisir rambut sang putri dengan menggumamkan lirik lagu sambil melakukan aktivitas. Mereka pun bercakap, "Bibi, apakah aku sudah cantik?" Masyitoh pun menjawab, "Tuan putri senantiasa cantik. Bibi tidak bohong kan?" Lalu Siti Masyitoh pun menjawab, "Seumur-umur pernahkah Bibi berbohong kepada Tuan Putri?" "Iya, Bi, memang Bibi tidak pernah berbohong." Mereka pun asik bercakap, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari mulut mungil sang putri, yang memang dikaruniai otak yang cerdas. Hingga tidak terasa sisir di tangan Masyitoh terjatuh. Masyitoh pun mengucapkan, "Subhanallah, ampun Tuan Putri, maafkan hamba." Si putri pun berkata, "Tadi apa yang Bibi ucapkan?" Masyitoh pun menjawab, "Ampun Tuan Putri." Tuan Putri berkata, Bukan yang itu." Masyitoh seketika bias wajahnya. Ibunda Masyitoh menyadari keteledorannya terpaku beberapa saat, sehingga kemudian beliau tumbuh keberaniannya untuk mengatakan dengan terbata-bata, "Subhanallah." Tuan Putri pun berkata, "Siapa itu Allah, Bi? Kenapa Bibi tidak menyebutkan nama ayahanda?" Siti Masyitoh menjawab, "Allah itu Tuhan hamba, Tuan Putri." Lalu sang putri pun berkata, "Bukankah Tuhan seluruh alam ini adalah ayahku, Raja Fir'aun?" Tahan dulu, sampai jumpa di sini. Nantikan kisahnya pada episode kisah keberanian Siti Masyitoh di tengah kekuasaan Fir'aun.